Saudara, tahukah Anda ada bahaya hati Saduki? Apakah itu hati Saduki? Jadi, bila kita membaca dari Lukas 6 ayat 46, banyak orang yang sudah menjadi orang-orang Saduki. Orang Saduki pada zaman Yesus adalah elit keagamaan zaman Yesus. Mereka berpegang pada status politik, ritual, dan menolak kehidupan setelah kematian. Artinya mereka menolak adanya kebangkitan. Kepercayaan mereka seputar kenyamanan, intelektual, yang praktis, tapi tidak ada transformasi sejati. Sebenarnya di dunia modern sudah banyak orang yang jatuh kepada hati Saduki, di mana polanya sama, yaitu agama dikurangi. Jadi mereka lebih percaya status, tradisi, logika, dan kehidupan rohani tidak menyentuh hati lagi, tidak menghasilkan perubahan tentunya, dan mereka tidak peduli dengan tujuan kekal atau pertumbuhan iman yang sejati. Ada 3 bahaya. Bahaya iman yang hanya formalitas. Saudara, tindakan yang sejati itu mengungkapkan iman yang hidup, bukan sekedar perkataan. Jadi tanya, adakah dalam diri kita hanya sekedar ikut tradisi atau kita sungguh-sungguh hidup sesuai kehendak Tuhan? Kedua, kenyamanan yang menyesatkan. Seperti yang dinyatakan di Matius 23 ayat 23. Mereka lebih nyaman dengan intelektualitas tanpa risiko, tanpa transformasi. Saudara, kenyamanan spiritual sering jadi perangkap yang membungkam pertumbuhan. Saudara, coba tanya, adakah iman kita terbatas hanya pada teori atau status sosial? Kita harus berani melangkah dalam iman yang walaupun menuntut ketaatan penuh. Yang ketiga, transformasi hati adalah pengetahuan sejati. Seperti dinyatakan di Kolose 3 ayat 16, Yohanes 17 ayat 3. Jadi kita tidak hanya sekedar memahami, tapi mengenal Tuhan secara pribadi dan ada transformasi hati. Jadi hati yang kenal Tuhan akan hidup dalam tindakan nyata, bukan perkataan. Jadi hati-hati, hati Saduki adalah peringatan bagi kita semua. Iman sejati terlihat dari keselarasan perkataan kita dan perbuatan kita. Kita perlu mengenal Tuhan secara pribadi agar hidup kita berubah dan berbuah. Jadi, jangan biarkan iman kita nyaman tapi mati. Jangan puas dengan pengetahuan tanpa transformasi. Dan biarkanlah Tuhan yang membentuk hati dan tindakan kita setiap hari. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, percayalah iman menjadi hidup, nyata, dan transformatif. Tuhan memberkati.